Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathar Mirsya dari kelas D4811 dengan NIM 10201240142. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang operational research dengan materi Design of Radiation Therapy Problem, yang mana ini menjelaskan tentang linear program DM dan dua skala dan dua frasa. Oke, jadi di sini ada studi case tentang Mary. Jadi Mary baru saja didiagnosis menderita kanker pada tahap yang cukup lanjut. Secara khusus dia memiliki tumor ganas besar di area kantung kemih. Mary akan menerima perawatan medis tercanggih yang tersedia untuk memberinya setiap kesempatan yang mungkin untuk bertahan hidup. Perawatan ini akan mencakup terapi radiasi yang ekstensif. Nah, terapi di radiasi melibatkan penggunaan mesin perawatan sinar eksternal untuk melewati radiasi melalui tubuh pasien. Setiap sinar mengirimkan lebih banyak radiasi ke jaringan di dekat titik keluar. Karena sel-sel tumor biasanya secara mikroskopis di sel-sel sehat, dosis radiasi di seluruh wilayah tumor harus cukup besar untuk membunuh sel-sel ganas yang sedikit lebih radiosensitif, namun cukup kecil untuk menyelamatkan sel-sel sehat. Nah, jadi tujuan dari desain ini adalah untuk memilih kombinasi balok yang akan digunakan dalam intensitas masing-masing untuk menghasilkan distribusi dosis terbaik. Setelah desain perawatan telah dikembangkan, itu diberikan dalam banyak angsuran tersebar selama beberapa minggu. Nah, untuk data desain terapi radiasi Mary ada di tabel yang ditayangkan ini. Oke, nah dari data tabel tersebut, kita mengetahui bahwa X1-nya itu adalah poin BIM 1 yang ini, dan X2-nya itu adalah poin BIM 2. Nah, poin BIM X1 dan X2 ini satuan dalam kilorods. Nah, untuk Z-nya sendiri yaitu 0,4 X1 dari sini dan plus 0,5 X2. Nah, dengan pembatasnya itu sendiri yaitu pembatas 1 0,3 X1 plus 0,1 X2 lebih kecil daripada 7 dan pembatas 2 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6 dan untuk pembatas ketiga 0,6 X1 plus 0,4 X2 lebih besar dari 6. Untuk yang negatifnya itu X1 X2 lebih besar dari 0. Nah, untuk jawabannya ini yang pertama adalah bentuk standar. Untuk Z-nya itu menjadi 0,4 X1 plus 0,5 X2 plus 0 X3 plus 0 X4. Dengan pembatasnya sendiri 0,3 X1 plus 0,1 X2 plus X3 ya di materi minggu kemarin dan sama dengan 7. Jadi lebih kecil daripada 7 ini diubah menjadi sama dengan 7. Untuk pembatas kedua ada 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6. Untuk pembatas ketiga 0,6 X1 plus 0,4 X2 min X4 sama dengan 6. Untuk yang negatifnya X1, X2, X3, X4 lebih besar daripada 0. Untuk bentuk yang kedua ini yaitu bentuk kanonik. Untuk Z-nya sendiri 0,4 X1 plus 0,5 X2. Nah, dari 0,0x3 plus 0x4 ditambah jadi di plus mx5 plus mx6.
Nah, untuk pembatasnya menjadi 0,3x1 plus 0,1x2 plus 3 sama dengan 7. Untuk pembatas kedua 0,5x1 plus 0,5x2 plus x5 sama dengan 6. Yang untuk pembatas ketiga 0,6x1 plus 0,4x2 min 4 plus x6 sama dengan 6. Nah, variabelnya menjadi x1, x2, x3, x4, x5, x6 lebih besar daripada 0. Nah, untuk iterasinya sendiri adalah sebagai berikut, yaitu ada 3 iterasi ya di sini. Untuk iterasi pertama yaitu eh, ini ada CB-nya, cost basic-nya atau koefisien fungsi dari tujuan variabel basis. Nah, untuk variabel basis awalnya itu ada X3, X5, sama X6. Nah, itu mewakili variabel surplus. Nah, untuk yang tadi kan fungsi Z-nya yang 0,4x1 plus 0,5x2 plus 0x3 plus 0x4 plus mx5 plus mx6. Nah, jadi rumusnya itu CJ sama dengan CJ min ZJ. Nah, sehingga hasilnya tuh 0,4 min 1,1 M. Nah, untuk ini C1-nya, untuk C2-nya 0,5 min 0,9 M. Untuk C4-nya yang ini, yang M. Untuk C5-nya 0 dan C6-nya 0. Karena M besar positif, maka M pada C4 ini tidak efisien untuk masuk. Jadi variabel C paling negatif yang masuk basisnya. Jadi yang paling negatif tuh 0,4 min 1,1 M atau ada di row X1 ini. Nah, untuk menguji rasio tes itu menguji dengan baris 1 dengan 7 per 0,3 yaitu 2,3, dan yang untuk baris kedua yaitu 6 per 0,5 sama dengan 12. Untuk baris ketiga yaitu 6 per 0,6 sama dengan 10, yang mana itu adalah paling terkecil. Jadi X6 itu keluar dari basis. Jadi pivotnya itu di sini X1, X6, yang mana 0,6 ini. Nah, lanjut ke iterasi kedua. Nah, untuk di iterasi kedua ini ngegantiin X1-nya masuk dan X1 masuk basis menggantiin X6. Maka kolomnya X1 ini dijadiin pivot. Nah, baris 3 jadi pivotnya tuh X1 sama dengan 1. Nah, jadi CB barunya tuh untuk X3 C-nya sama dengan 0, untuk X5 C-nya sama dengan M, untuk X1 C-nya sama masih 0,4. Nah, untuk menghitung barisnya C1 sama dengan 0 yang tadi. Untuk C2 0,232 min 0,17 M. Untuk yang ini C1. Untuk C4-nya 0,668 min 0,83 M. Untuk C6-nya min 0,668 plus 183 M. Karena kita maksimasi, jadi CJ-nya paling positif. Yang positif besarnya itu ada di C4, yaitu 0,668 min 0,83 M. Tapi karena M besar bagian min 0,83 M
artinya C4-nya itu negatif besar, artinya belum optimal. Untuk rasionya sendiri, yaitu dari X3 4 per 0,5 sama dengan 8, dan dari X5 1 per 0,83 sama dengan 1,2. Untuk X5-nya keluar dari basis. Lanjut untuk iterasi ketiga, untuk X3, X4, X1-nya itu udah visible solution. Nah, untuk perhitungan baris C, C1-nya 0, C2-nya 0,1, C3-nya 0, C4 0, C5 M min 0,8, C6-nya M. Karena semua C lebih besar dari 0, maka kondisi optimalnya tercapai. Maka untuk hasil dari X1 sama dengan 12, X2-nya sama dengan 0, dan untuk Z-nya itu 4,8. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah dosis pada titik masuk untuk balok satu adalah 12 kilorod, dan dosis pada titik masuk untuk balok kedua adalah 0 kilorod. Jadi dosis masuk yang diserap anatomi sehat untuk Mary ini adalah 4,8 kilorod. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.